Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Resti Indrianti dengan NPM 2464653, mahasiswa RPL 2024-2025, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan presentasi dengan judul Perencanaan Bandar Udara Supadio Pontianak. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah lapangan terbang dengan dosen pengampu Ibu Agustina Wardani, STMT. Baik, langsung saja saya mulai pemaparan. Perencanaan Bandar Udara Supadio Pontianak. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah lapangan terbang. Disusun oleh Ria Resti Indrianti dengan NPM 2464653. Latar belakang Bandara Supadio. Sejarah singkat, Bandar Udara Supadio sebelumnya dikenal sebagai Bandar Udara Seyudurian atau Bandar Udara Sungai Durian. Adalah sebuah bandar udara internasional yang terletak di Kabupaten Kuburaya, berjarak 17 km sebelah selatan dari kota Pontianak. Bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Luas Bandar Udara Internasional Supadio adalah 528 hektar. Nama Supadio ini diambil untuk mengenang Letnan Udara Supadio, yaitu seorang pilot Angkatan Udara Republik Indonesia yang gugur dalam tugas pada masa itu. Kemudian peran strategis bandara. Saat ini Bandara Supadio berfungsi sebagai bandara internasional yang melayani penerbangan domestik dan internasional dengan rute ke Kuala Lumpur dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Rencana pembangunan runway kedua paralel berukuran 3.000 meter x 60 meter untuk mendukung pesawat berbadan lebar. Apron dan area operasional lainnya juga akan diperluas untuk meningkatkan kapasitas dan layanan. Berikut peta Bandar Udara Supadio di Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak berada di sebelah selatan kota Pontianak. Berikut untuk kondisi bandar udaranya saat ini. Ini untuk penampakan dari depan Bandara Supadio Pontianak. Kemudian analisis kondisi existing. Berikut ada layout runway, taxiway, apron. Untuk runway, landasan pacu saat ini memiliki 2.250 meter dan lebar 45 meter dengan permukaan berupa aspal. Landasan pacu Bandara Supadio memanjang dari arah barat laut ke tenggara, arah 15/33. Yang kedua, taxiway dengan dimensi 23 sampai 25 meter. Nantinya, runway lama direncanakan akan dialihfungsikan menjadi taxiway paralel setelah runway baru selesai. Kemudian yang ketiga ada apron. Dimensi apron saat ini adalah 47.200 meter persegi. Seiring dengan pengembangan bandara, apron nantinya akan diperluas menjadi 75.600 meter persegi. Selanjutnya untuk sistem drainase. Beberapa saluran drainase alami utama yang melintasi area bandara yaitu: yang pertama, parit keramat, berlokasi melintasi sisi selatan landasan pacu atau runway 33. Kondisi saat ini lebar saluran sekitar 4 meter dengan banyak tumbuhan liar di sekitarnya. Kedalaman saluran sulit diprediksi karena adanya endapan material tanah akibat erosi dan runtuhnya tebing saluran. Yang kedua, gertak kuning, yaitu melintasi sisi utara landasan pacu 15. Lebar saluran bervariasi antara 2 hingga 4 meter dengan vegetasi liar di sekitarnya. Kedalaman saluran tidak konsisten dan terdapat potensi endapan material tanah yang terbawa arus. Yang ketiga, parit seruat melintasi sisi utara landasan pacu 15 dekat area middle marker. Beberapa bagian saluran belum mengalami pendalaman yang memadai dan di sekitar middle marker terdapat timbunan kabel yang dapat menghambat aliran air. Kemudian untuk perencanaan perkerasan.
Perencanaan perkerasan di Bandara Internasional Supadio Pontianak melibatkan desain struktur perkerasan pada fasilitas sisi udara, yaitu landasan pacu atau runway, landasan hubung taxiway, dan apron. Untuk metode perencanaan perkerasannya menggunakan metode FAA atau Federal Aviation Administration. Metode ini digunakan untuk merancang ketebalan perkerasan berdasarkan beban pesawat dan kondisi tanah setempat. Studi ini dilakukan oleh Nur Laili. Padarini menggunakan metode ini untuk merancang ketebalan perkerasan kaku pada landasan pacu baru di Bandara Supadio. Kemudian perangkat lunak Farfield. Perangkat lunak ini dikembangkan untuk FAA untuk analisis dan desain perkerasan bandar udara. Dengan rincian lapisan permukaan 17 cm, lapisan pengikat 15 cm, lapisan dasar 15 cm, dan lapisan subbase 131,4 cm. Kemudian untuk layout fasilitas Bandara Supadio, ada beberapa fasilitas yang ada di Bandara Supadio Pontianak, antara lain terminal penumpang, check-in counter, area makanan dan minuman, retail dan toko bebas bea, eksekutif lounge, perkantoran dan banking, penukaran falas dan ATM santer, dan lain-lain. Dampak lingkungan dengan adanya Bandar Udara Supadio Pontianak, yang pertama adalah kebisingan. Aktivitas penerbangan menghasilkan tingkat kebisingan yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Studi yang dilakukan terhadap SD Negeri 39 Sungai Raya yang berlokasi dekat dengan bandara menunjukkan kebisingan dari pesawat berdampak pada konsentrasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, kualitas udara dan kesehatan pekerja. Yang ketiga ada drainase dan risiko banjir. Yang keempat, polusi udara dari lalu lintas darat. Dan yang terakhir, ada gangguan operasional akibat kabut asap. Karena Bandar Udara Supadio ini terletak di area dekat dengan hutan Kalimantan, maka dia sering terkena kabut asap dari kebakaran hutan tersebut. Kabut asapnya dapat mengurangi jarak pandang yang menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan serta membahayakan keselamatan penerbangan. Yang terakhir, kesimpulan, perencanaan Bandar Udara Supadio Pontianak telah mempertimbangkan aspek teknis, operasional, dan lingkungan secara terpadu. Dengan rencana pengembangan jangka panjang yang sudah disiapkan, Bandara Supadio diharapkan mampu menjadi bandara internasional berstandar tinggi yang mendukung mobilitas, pertahanan, serta pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Beberapa rekomendasi untuk mendukung eksistensi dan pengembangan Bandar Udara Supadio Pontianak agar menambah kenyamanan penumpang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, implementasi konsep Green Airport. Yang kedua, penguatan sistem Smart Airport. Ketiga, pengelolaan lingkungan yang lebih ketat. 4, pengembangan infrastruktur penunjang. 5, meningkatkan kapasitas terminal dan apron. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.